Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini setiap kita boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita mau menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, berkati kami sekalian ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu iman dan realita. Sekali lagi tema firman Tuhan, iman dan realita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa iman adalah meyakini sesuatu yang belum menjadi realita. Itu iman. Iman adalah meyakini segala sesuatu yang belum menjadi realita. Firman Allah berkata, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan bahwa kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat realita atau kenyataan-kenyataan di hari-hari yang sedang kita hadapi, jalani hari-hari ini, maka keadaan realita yang sedang kita hadapi hari-hari ini dapat saja membenturkan kita dengan iman yang ada pada kita. Sekali lagi, realita kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini, keadaan kehidupan, kenyataan kehidupan yang sedang kita hadapi di hari-hari ini dapat saja membenturkan kita dengan iman yang ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, ada hal-hal yang dapat menjadi contoh, ada kisah-kisah yang dapat menjadi contoh ketika kenyataan yang dihadapi oleh umat Tuhan dibenturkan dengan iman yang ada pada mereka. Salah satu contoh yang dapat kita perhatikan di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, di dalam kisah 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada 12 pengintai yang diutus untuk melihat kondisi, melihat keadaan, melihat realita dari tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel, yaitu tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata bahwa setelah 40 hari, 12 pengintai ini pergi melihat keadaan, kenyataan, realita dari tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka mereka kembali memberikan laporan kepada Musa. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat 33 di sana dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak
yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini sebuah realita, sebuah kenyataan yang dilaporkan oleh 10 pengintai tentang keadaan dari tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. 10 pengintai berkata bahwa orang-orang yang tinggal di daerah Kanaan adalah orang-orang raksasa, orang-orang enak keturunan orang-orang raksasa. Dan itu realita, itu kenyataan. Dan membandingkan dengan orang-orang Israel, dikatakan 10 pengintai ini berkata, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Artinya apa? Artinya bahwa mereka menyadari mereka tidak akan mampu menghadapi raksasa yang tinggal di Kanaan. Itulah realita. Itulah keadaan yang dibenturkan dengan apa? Dengan perjanjian Allah tentang perjanjian tanah Kanaan. Tuhan berjanji bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka daripada orang Israel. Tetapi kenyataannya, untuk mendapat, untuk menerima, untuk memperoleh tanah Kanaan bukanlah hal yang mudah. Ada raksasa-raksasa yang harus mereka hadapi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30 berkata, kemudian Kaleb mencoba menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah sebuah hal yang berbeda. Realita, orang Kanaan adalah orang-orang raksasa. Tetapi Kaleb di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dia menenteramkan hati bangsa Israel. Di hadapan Musa dia berkata apa? Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Inilah iman. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala iman dan realita itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Dua hal yang bertolak belakang, iman dan realita. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum terjadi tetapi diyakini. Meyakini sesuatu yang akan diterima, dialami, itulah iman. Tetapi kadangkala realita, kenyataan membuat iman menjadi goyah. Iman menjadi rapuh, iman menjadi luntur karena realita yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu menyadari realita kadangkala membenturkan kita dengan iman yang ada pada kita. Realita harus kita sadari kadangkala dipakai sebagai sarana oleh Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Bahkan kita juga perlu menyadari bahwa realita juga kadangkala dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk membuktikan kemurnian dari iman kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ada upah bagi orang-orang yang beriman. Firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi Allah menyediakan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan realita-realita kehidupan yang apa? Yang sulit, yang sukar. Realita kehidupan yang apa? Membuat kita cemas, khawatir, takut. Realita yang membenturkan kita sebagai orang percaya dengan iman yang ada pada kita. Mari kita menyadari lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau sadar bahwa iman itu bertumbuh bukan tatkala kehidupan sedang lancar. Iman itu bertumbuh bukan tatkala kehidupan sedang baik. Iman itu bertumbuh bukan ketika keadaan lagi baik. Tetapi kita juga menyadari bahwa iman itu kadangkala bertumbuh karena keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Iman itu bertumbuh di sana. Itu sebabnya mari kita mau merubah paradigma kita, pola pikir kita, bahwa hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit ini, mari kita mau sadari bahwa inilah tujuan Tuhan. Untuk apa? Membuat iman kita bertumbuh di hari-hari ini. Ya. Iman bertumbuh melalui kesulitan, melalui kesukaran, ketidakpastian. Iman bertumbuh melalui keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Untuk apa? Kita mempercayai Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Ada banyak hal yang mungkin selama ini kita banggakan yang dapat menolong kita. Tetapi dengan keadaan, kesulitan, kesukaran hari-hari ini membawa kita menyadari bahwa di dalam iman yang sesungguhnya kita sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Iman membuat kita sadar bahwa tidak ada yang bisa kita harapkan di dunia ini selain hanya Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bahwa hanya Tuhan jawaban yang pasti. Hanya Tuhan pertolongan yang pasti. Hanya Tuhan yang sanggup dan mampu menolong setiap kita di hari-hari yang sukar dan sulit ini. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan hari ini. Tetapi iman kita yakini bahwa ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan sulit dan sukar hari ini, maka kita percaya Tuhan akan menepati setiap janji firman-Nya di dalam hidup kita. Keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang akan mampu dan sanggup menolong kita. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mari, keadaan yang kita lihat ini begitu sukar dan sulit, tapi di dalam iman kita yakinlah bahwa dengan keadaan ini membawa saudara dan saya, membawa kita untuk apa? Untuk terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan, di dalam iman kita percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami percaya bahwa lewat iman yang ada pada kami, sekalipun keadaan, kondisi, situasi berubah, sulit dan sukar, tapi ketika kami mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami, bergantung sepenuhnya di dalam
Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkaulah jawaban yang pasti, pertolongan yang pasti di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami. Bahkan berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami, kasih dan pengharapan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari di tengah-tengah segala aktivitas kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.